Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pemirsa Pelita Hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, hari yang berbahagia buat kita semua, hari kemenangan untuk kita semua. Tetapi kemenangan di sini yang disebut dengan Yaumul Aid, hari raya, yang berarti dalam bahasa Arab Yaumul Aid adalah hari kembali kepada kesucian. Yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, laisal aid liman labisal jadid, walakinnal aid liman ta'atahu wa taqwahu tazid. Hari raya itu bukan milik orang yang cuman berpakaian baru, cuman memakai pakaian yang indah, pakaian yang mereka baru beli, bukan. Tapi hari raya adalah milik orang-orang yang takwa dan taatnya bertambah, takwa dan keimanannya bertambah. Itulah hari raya, itulah pemilik hari raya. Kalau orang yang hanya berpakaian baru, itu hanya merayakan lebaran, tetapi bukan yang dimaksud dengan Aid. Idul Fitri adalah kembali kepada kesucian, kembali sebagaimana anak yang baru dilahirkan. Itulah hari raya yang sebenarnya. Kalau kita tidak terhapus dosa kita dengan berkat bulan Ramadan, maka hari ini bukan hari raya, cuman lebaran, cuman berpakaian baru. Hari ini semua orang bergembira, namun bergembira, ada yang bergembira karena lebaran, ada yang bergembira karena menemukan hari raya, dia kembali kepada kesucian. Pemirsa Pelita Hati yang kita harapkan, bukan kita bergembira karena lebaran, tapi kita bergembira pada hari ini. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita kembali kepada kesucian sebagaimana anak yang baru dilahirkan. Dosa semuanya dihapus oleh Allah, kesalahan dimaafkan oleh Allah. Dan setelah hari raya ini, kebiasaan kita di bulan Ramadan, kita rajin salat berjamaah, rajin membaca Al-Quran, rajin berzikir, bersalawat. Di luar bulan Ramadan ini semakin giat lagi, semakin kita jaga kebiasaan salat berjamaah kita, kita jaga kebiasaan membaca Al-Quran kita sebagaimana bulan Ramadan. Itulah orang-orang yang kembali kepada kesucian. Pemirsa Pelita Hati yang dirahmati oleh Allah, di hari raya ini, persis pada hari ini, dahulu tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar ingin menyampaikan khutbah hari raya. Di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, tatkala Rasul naik ke atas mimbar, Rasul berkata amin di langkah mimbar yang pertama. Kemudian naik mimbar yang ke tingkatan mimbar yang kedua, Rasul kembali berkata amin, kata Nabi Muhammad, amin. Kemudian naik Rasul ke mimbar yang ketiga, tingkatan yang lebih tinggi, Rasul kembali berkata amin. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai dari khutbah hari raya, Mu'az bin Jabal, seorang sahabat Nabi, bertanya, ya Rasulullah, barusan saya perhatikan tidak mana seperti biasanya. Tadi sampean naik mimbar, di langkah mimbar yang pertama sampean berkata amin. Amin itu artinya kabulkan wahai Allah. Kemudian langkah yang kedua sampean kembali berkata amin. Kemudian langkah yang mimbar naik ke tingkatan mimbar yang selanjutnya, sampean kembali berkata amin. Kata Mu'az bin Jabal, apa yang terjadi wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Rasul berkata, wahai Mu'az bin Jabal, tatkala aku ingin naik ke atas mimbar,
Jibril, malaikat Jibril berkata kepadaku, "Ya Rasulullah, aku ingin berdoa dan aku berharap engkau mengaminkan." Kemudian Rasul berkata, "Berdoalah wahai Jibril, aku pun akan mengaminkan." Kemudian Jibril tadi berkata di dalam doanya, "Ya Allah, hari ini hari raya, kembali kepada kesucian. Aku memohon kepadamu, hai Allah, siapa yang menjumpai Ramadan dan dosanya tidak diampuni pada bulan Ramadan ini dengan sebab dia tidak menjalankan ibadah puasa, dia tidak melakukan perintahmu pada bulan ini. Semua orang bergembira karena kembali kepada kesucian, dosa diampuni, dan dia tidak mendapatkan keampunan itu, dia tidak mendapatkan kesucian. Pada hari ini," kata Jibril, "aku berdoa, masukkan dia ke dalam neraka, wahai Allah." Kemudian Rasul berkata, "Amin." Aku pun, kata Nabi, berkata, "Amin." Pemirsa berita hati yang dirahmati oleh Allah, begitu ruginya kita. Pada hari ini, jangan sampai kegembiraan kita melupakan kita dengan sebuah renungan, apakah Allah terima puasa kita selama ini? Apakah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini? Sebulan yang telah lalu kita lakukan dengan ibadah puasa, apakah Allah terima? Namun kita berbaik sangka kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima puasa kita dan Allah ampuni dosa kita. Dan kita berharap kita tidak termasuk daripada orang yang didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata para ulama, terlihatlah sikap seseorang tatkala apakah puasanya itu diterima oleh Allah, dosanya diampuni oleh Allah selepas Ramadan. Apakah dia kembali kepada kemaksiatan atau dia telah meninggalkan kemaksiatan itu. Kalau dia kembali kepada kemaksiatan, itu menandakan bahwa puasanya tidak diterima oleh Allah dan dia tidak kembali kepada kesucian. Hari ini dia berbahagia hanya lebaran, namun dia tidak berbahagia dengan mendapatkan kesucian. Yang ini kita tidak harapkan. Kita berharap pada hari ini kegembiraan kita mendapatkan kesucian. Kita sebagaimana anak yang baru dilahirkan tanpa ada dosa dan kesalahan. Kemudian Jibril berkata, "Aku meminta yang selanjutnya," kata Jibril, "agar orang yang mempunyai orang tua, yang dia mempunyai orang tua, namun dia tidak berbuat baik dengan orang tuanya, maka masukkan ke dalam neraka." Rasul pun berkata, "Aku aminkan, aku doakan, dan aku aminkan dalam doa Jibril itu." Makanya kita yang punya orang tua, berbuat baiklah kepada orang tua kita. Jangan sampai kita termasuk orang yang durhaka kepada orang tua. Bahkan Rasul mengatakan, setiap azab Allah akhirkan, Allah tunda setiap azab kesalahan hamba sampai hari kiamat. Kecuali satu yang Allah segerakan adalah azab orang yang durhaka kepada orang tuanya. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang taat dan takwa, berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang terakhir, kata Nabi Muhammad, tatkala aku naik dan aku berkata amin, adalah doa Jibril. Jibril berkata, orang yang mendengar salawat namun dia tidak mau bersalawat kepadamu, orang yang disebutkan namamu wahai Muhammad di hadapannya, tapi dia tidak memberi salawat kepadamu, membacakan salawat kepadamu, maka dia pun aku doakan agar jauh dari rahmat Allah, masuk ke dalam nerakanya Allah. Aku pun berkata amin. Makanya hadirin hadirat, perbanyaklah membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak ada yang kita harapkan nanti di hadapan Allah kecuali syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada contoh yang berhak kita tiru dan kita ikuti kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita kembali dalam keadaan suci, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.